Selamat datang di kuliah online Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik tentang kalor. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, Anda dapat menerapkan konsep-konsep dasar kalor dalam menyelesaikan permasalahan kalor sehari-hari. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Gambar di samping ini adalah eksperimen Joule. Eksperimen ini untuk menentukan kesetaraan antara kalor dengan energi mekanik. Di sini ada beban yang digantung dengan tali, kemudian dihubungkan melalui pemutar ke dalam suatu cairan di mana pengaduk ini nanti akan mengaduk cairan sehingga temperaturnya naik. Jadi ketika bebannya turun, artinya terjadi perubahan energi mekanik. Nah, di sini pengaduk akan berputar sehingga nanti temperatur atau suhu dari cairan ini naik. Artinya pada cairan ini muncul kalor yang berasal dari perubahan energi mekanik. Nah, Joule telah menghitung satu kalori itu kira-kira sama dengan 4,2 Joule. Kemudian zat yang menerima kalor itu pasti mengalami atau dapat mengalami perubahan temperatur. Besarnya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah temperatur zat adalah seperti ini. Q sama dengan mc delta T. M adalah massa zatnya, C disebut kalor jenis zat. Di sini ada kalor jenis zat beberapa zat yang ada sehari-hari. Kemudian kalor selain mengubah temperatur zat juga dapat mengubah wujud zat. Misalnya pada gambar di sini air dimasak yang berupa cairan nanti akan berubah wujudnya menjadi uap ketika dipanaskan, ketika kalor masuk ke dalam air tersebut. Di sini besarnya kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan M dikali L, di mana L disebut kalor laten. Bisa lebur, bisa uap tergantung situasinya. Dan ini tabel beberapa kalor uap dari beberapa zat. Kemudian kalor dapat menyebabkan perubahan bentuk dari suatu zat. Ini contohnya adalah rel kereta. Di gambar kiri ini terjadi pemuaian, bertambah panjangnya rel kereta karena adanya kalor yang diterima oleh zat yang membentuk rel tersebut, misalnya besi. Nah, untuk mencegah hal ini, maka di antara sambungan rel itu dikasih celah supaya nanti ada ruang untuk pemuaian dari besinya. Nah, pemuaian di sini kita anggap sebagai pemuaian linear, yaitu pertambahan panjang dari benda yang memuai tadi itu sebanding dengan panjangnya mula-mula dan sebanding dengan kenaikan suhunya. Kemudian juga tergantung dari jenis zatnya, yang disebut koefisien muai linear zat. Di sini ada alfa untuk beberapa zat sehari-hari. Kemudian kalor juga berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kondisi dia berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor yang disebut konduksi, pindah lewat zat padat biasanya, konveksi, pindah bersama zat cair, radiasi, pindah melalui gelombang EM. Nah, untuk konduksi, laju perpindahannya itu sebanding dengan A ini adalah penampang dari zat padatnya, L panjang dari zat padatnya, delta T ini adalah perbedaan suhu di ujung-ujung zat tersebut. Contohnya di gambar kanan ini. Kemudian di sini ada K yang nilai tergantung dari jenis zatnya, disebut konduktivitas termal. Ini ada tabel kondisi termal untuk beberapa zat sehari-hari.